Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi, menjelaskan sifat-sifat fungsi komposisi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Baik, yang pertama kita belajar tentang pengertian dari fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Operasi komposisi disimbolkan dengan, di sini terlihat seperti huruf O, tapi ini dibaca bundaran. Contoh penulisannya, misalkan ada dua fungsi, yaitu fungsi F dan G. Maka gabungan atau komposisi dari kedua fungsi tersebut ditulis F bundaran G dari X atau G bundaran F dari X. Nah, ini penulisannya. Gambaran mengenai komposisi, kita lihat gambar berikut. Di sini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, ada juga dua fungsi, yaitu fungsi F dan fungsi G. Fungsi F memetakan X, memetakan himpunan A ke B. Di sini, misalkan memetakan X ke Fx. Lalu, Fx dipetakan oleh fungsi G nih. Dipetakan sehingga diperoleh G Fx. G dalam kurung Fx ini ya. Nah, sedangkan tadi pengertian dari komposisi itu kan gabungan fungsi yang ada. Di sini fungsi yang adanya itu ada dua, F dan G. Maka dari gambar juga kita terlihat gabungan dari F dan G ini berarti fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan C. Nah, di sini kita namai fungsi komposisinya dengan Hx sama dengan G bundaran F dari X. Selanjutnya, mengenai pengerjaan fungsi komposisi. Yang pertama, jika bentuknya F bundaran G dari X, maka bentuk ini sama dengan F dari Gx. Atau di sini ditulis F dalam kurung Gx. Artinya, X yang ada pada F kita substitusi dengan Gx. Atau X yang ada pada F kita ganti dengan Gx. Bentuk yang kedua, G bundaran F dari X. Bentuk ini sama dengan G dari Fx. Atau di sini terlihat G dalam kurung Fx. Artinya, nilai X yang ada pada G kita substitusi dengan Fx. Perhatikan kata-kata yang saya ucapkan. Jadi, ini berarti nilai X yang ada pada G diganti dengan Fx. Contohnya seperti ini. Misalkan, ini bentuk yang pertama ya. Ada Fx sama dengan X kuadrat dan Gx sama dengan X plus 1. Diminta untuk menentukan F bundaran G dari X. Berdasarkan rumus di atas, F bundaran G dari X sama dengan F dari Gx atau F dalam kurung Gx. Nah, ini berarti, kita ingat-ingat nih, ini berarti X yang ada di F, X yang ada di F, itu kita ganti dengan nilai Gx. Pada soal ini, Fx-nya itu X kuadrat, dan Gx-nya X plus 1. Berarti, X yang ada pada X kuadrat, kita substitusikan dengan X plus 1. Jadi, kita peroleh X plus 1 kuadrat. Karena X yang di F, ini kita ganti dengan X plus 1. Jadi, kita peroleh X plus 1 kuadrat. Nah, bentuk ini bisa kita jabarkan menjadi X plus 1 dikali X plus 1. Hasilnya, X kuadrat plus 2X plus 1. Berikutnya contoh untuk bentuk kedua. Misal, fungsinya itu sama, Fx-nya X kuadrat dan Gx-nya X plus 1, namun yang diminta adalah G bundaran F dari X. Menyelesaikannya, kita gunakan rumus yang kedua. G bundaran F dari X sama dengan G dari Fx, atau G dalam kurung Fx. Ini berarti X yang ada di G, kita ganti dengan Fx. X yang ada di G itu yang ini, kita ganti dengan Fx. Jadi kita peroleh X kuadrat plus 1. Nah, ini hasil dari G bundaran F dari X. Di sini terlihat bahwa F bundaran G dari X, F bundaran G dari X itu berbeda. Hasilnya
dengan G bundaran F dari X. Nah, ini berkaitan dengan sifat fungsi komposisi yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, sifat-sifat fungsi komposisi terdiri atas yang pertama tidak komutatif. Artinya, F bundaran G dari X itu tidak sama dengan atau berbeda dengan G bundaran F dari X. Contohnya di soal sebelumnya. Yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Artinya, jika ada tiga fungsi, di sini misalkan fungsi F, fungsi G, dan fungsi H, dikomposisikan, atau di sini tertulis F bundaran G bundaran H, bentuk ini akan sama dengan F bundaran dalam kurung G bundaran H. Artinya, kita bisa mengerjakan G bundaran H terlebih dahulu, atau kita bisa mengerjakan fungsi yang di belakang terlebih dahulu. Baru kita mengerjakan fungsi yang depan. Bentuk ini juga sama dengan F bundaran G dalam kurung bundaran H. Nah, bentuk ini berarti kita mengerjakan F bundaran G terlebih dahulu, baru kita kerjakan yang H. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada tiga fungsi, yaitu fx sama dengan x plus 2, gx sama dengan x kuadrat, dan hx sama dengan 3x. Diminta untuk menentukan f bundaran G bundaran H, x, atau f bundaran G bundaran H dari x. Nah, pengerjaannya misalkan saya gunakan contoh yang tengah ini. Jadi, saya mengerjakan G bundaran H terlebih dahulu. G bundaran H terlebih dahulu. Penulisannya kalau udah di soal, di sini jadi ada X-nya ya. Jadi, F bundaran G bundaran H dari X sama dengan F bundaran buka kurung G bundaran H dari X. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung ini. Berdasarkan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, G bundaran H dari X ini bisa kita tulis G dalam kurung HX, atau dibaca G dari HX. Ini berarti X yang ada di G kita ganti dengan HX. Ingat kembali definisi yang di slide sebelumnya. Jadi, G di sini kan X kuadrat dan HX-nya 3X. Kita ganti nilai X yang ada di G dengan 3X. Kita peroleh 3X kuadrat. Nah, 3X dipangkatkan 2 ini berarti 3 pangkat 2 dikali X pangkat 2. Maka dari itu kita tulis F bundaran 9X kuadrat. Nah, ini berarti F dari 9X kuadrat, atau F buka kurung 9X kuadrat. Artinya, nilai X yang ada di F, ini kita ganti dengan 9X kuadrat. Sehingga kita peroleh 9X kuadrat plus 2. Berikutnya ada ragam soal mengenai fungsi komposisi. Yang pertama, diminta untuk mencari fungsi sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Diketahui F bundaran G dari X sama dengan 4X plus 6. Dan Fx sama dengan 2X min 4. Tentukan Gx. Nah, di sini saya sebut mencari fungsi sebelah kanan karena dari soal, di sini ada F bundaran G dari X. G ini di sebelah kanan si F. Nah, jadi saya sebut ini soal yang mencari fungsi sebelah kanan. Karena Gx-nya ini ada di sebelah kanan. Pengerjaannya yaitu kita tulis terlebih dahulu F bundaran Gx sama dengan 4X plus 6. Nah, ini sudah kita tulis. Lalu kita ingat bahwa F bundaran G dari X sama dengan F dari Gx. Atau F dalam kurung Gx. Kita tulis. Lalu kita lihat Gx di sini yang diminta atau belum diketahui. Jadi kita tetap menulisnya sebagai Gx. Adapun F dari Gx ini berarti nilai X yang ada di F, kita ganti dengan Gx. Jadi kita tulis 2 kali Gx min 4. Nah, seperti ini. 2 dikali Gx min 4 sama dengan 4X plus 6. Ini kita pindah ruaskan. Min 4 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi plus 4. 2Gx sama dengan X plus 6 plus 4.
Lalu 2 ini juga kita pindah ruaskan menjadi Gx sama dengan X plus 10 per 2. Nah, ini kita sudah dapat fungsi Gx-nya yaitu X plus 10 per 2. Contoh berikutnya yaitu mencari fungsi sebelah kiri. Kalau tadi mencari fungsi sebelah kanan, nah sekarang mencari fungsi sebelah kiri. Misalkan diketahui f bundaran g dari x itu sama dengan x plus 3 kuadrat, dan gx sama dengan x min 2. Diminta untuk menentukan fx-nya. Nah, ini f itu kan sebelah kiri dari FOG. Dia sebelah kiri, jadi saya sebut mencari fungsi sebelah kiri. Pengerjaannya kita tulis terlebih dahulu f bundaran g dari x sama dengan x plus 3 kuadrat. Nah, berdasarkan definisi kita tulis juga menjadi f dari gx sama dengan x plus 3 kuadrat. F dari gx ini karena gx-nya diketahui, jadi kita tulis gx-nya x min 2 seperti yang ada pada soal. Jadi kita tulis f dari x min 2 seperti ini, sama dengan x plus 3 kuadrat. Langkah berikutnya yaitu kita membuat permisalan. Seperti ini, misalkan t. Nah, ini variabel ini bisa diganti selain t, bisa huruf yang lain. Di sini saya gunakan t sama dengan x min 2. X min 2 ini diambil dari sini. Jika di sininya x min 3, maka kita misalkan t sama dengan x min 3. Nah, di sini kita misalkan t sama dengan x min 2, maka x sama dengan t plus 2. Dari mana? Karena kita pindah ruaskan. Pindah ruaskan min 2 ini ke sebelah kiri, jadi t plus 2. Kita peroleh x sama dengan t plus 2. Selanjutnya, kita substitusikan nilai permisalan tadi. Di sini t-nya x min 2. Jadi, x min 2 kita tulis sebagai t. Dan di sini x sama dengan t plus 2. Kita tulis x yang ada di ruas kanan sebagai t plus 2. 3 tetap dan dikuadratkan. Maka kita hitung menjadi t plus 5 kuadrat. Selanjutnya bisa kita jabarkan menjadi t plus 5 dikali t plus 5. Hasilnya t kuadrat plus 10t plus 25. Nah, ini hampir selesai. Karena yang diminta bentuknya itu fx, jadi kita ganti t di sini dengan x. Sehingga kita tulis fx sama dengan x kuadrat plus 10x plus 25. Nah, sampai di sini materi hari ini. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.